wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qabalahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Suryati STHI MPSI selaku Ketua Yayasan Spirit Indonesia Sejahtera dan pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Soleha selaku moderator pada hari ini. Yang kami hormati Ayah dan Bunda, wali murid, serta hadirin yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, wa barakallah, kita semua masih diberi kesempatan dan dapat menghadiri acara parenting pertemuan kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa kita renungkan dalam hati dan membawa kebaikan bagi keluarga kita. Ayah dan ibu sekalian, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang acara pertama, pembukaan. Acara kedua, materi dengan topik menjadi orang tua asik dan inspiratif. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Mari kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu materi dengan topik menjadi orang tua asik dan inspiratif yang akan disampaikan oleh Ibu Suryati STHI MPSI, dan untuk itu saya serahkan Oke, saya sudah bisa mulai, Bu Soleha. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah luar biasa. Guru dan semuanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang asik dan inspiratif. Jadi kalau bilang asik itu gini ya, asik gitu ya. Asik lagi kalau gini ya. Gitu berarti udah tambah asik lah anaknya, lihat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah mendengar suaranya Bu Soleha. Ini Iya, sebenarnya mohon maaf, salam untuk laptopnya lagi T123. Nggak apa-apa, aman-aman ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bahagia sekali saya berada di antara para orang tua yang luar biasa ya. Karena setiap orang tua itu memiliki jalannya masing-masing. Ada yang lewat jalan tol ya, ada yang jalan tikus ya. Saya sudah lama tidak bilang jalan tikus. Di sini bisa bilang ya. Kalau di Jawa saya bilang jalan tikus, orang bingung nanti. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sehat jiwanya? Sehat. Sehat jiwanya, boleh dipegang dada kirinya ya. Hai, bagaimana kabar orang tua? Baik-baik saja. Ada yang sudah, kalau Bu Nurul nih, kayaknya senior nih. Berapa puluh tahun jadi orang tua, Bu Nurul? Berapa ya? Bu Nurul hitung lagi, berarti udah lama. Gitu ya. Udah lama. Lama di atas 25, udah? Di atas 25 jadi?
Udah kalau tambah udah Udah ya, barokallah. 27. Oh, 27 matang 27. banget. Berarti kita harus berguru nih sama Bu Nurul nih ya. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua luar biasa kita berkumpul pada kesempatan hari ini ya. Saya itu kalau untuk diminta ngisi online saya sudah nggak ini. Saya sudah nggak mau kecuali dari mana? Dari Star Kids saya harus mau. Selain dari Star Kids saya nggak mau. Kenapa? Ya karena memang yang permintaan offline terutama untuk konseling itu sudah padat sekali gitu ya. Sudah padat, bahkan kemarin sudah dibilang Bu Yati tolong diagendakan untuk Januari Februari. Saya bilang orang yang datang ke saya itu mereka nggak pernah merencanakan untuk datang konseling. Tiba-tiba mereka datang karena dengan masalah yang luar biasa. Dan sebenarnya dari ruang konseling ini saya banyak belajar untuk menjadi orang tua. Saya juga belajar ya, saya memiliki 5 anak dan 7 tahapan ada semua. 7 tahun pertama punya, 7 tahun kedua punya, 7 tahun ketiga punya. Dan setiap 7 tahapan ini ada masanya. Ada yang namanya masa lekat, itu 7 tahun pertama. 7 tahun kedua masa dekat. 7 tahun ketiga sahabat. Tidak mungkin anak kita jadi sahabat ketika lekat dan dekatnya nggak selesai. Ya, baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan ini ya, melihat kembali untuk apa sih kita jadi orang tua. Boleh tulis di HP-nya aja, tapi nggak akan dimunculin di sini ya, nggak akan. Tenang, semua lihat masing-masing. Apa tujuan pertama menikah? Silakan ditulis. Iya sih, mumpung ada yang mau gitu ya. Misalnya, apa tujuan menikah dulu? Misalnya, menikah dulu dan menikah sekarang. Misalnya sekarang ada yang baru menikah lagi gitu ya. Ini apa tujuan Bapak Ibu menikah? Ya, tujuannya menikah apa? Silakan. Tujuan kita menikah itu bagian dari visi pembentukan anak kita. Saya bersyukur sekali. Waktu saya belum menikah, tepatnya di usia 19 tahun ya. Allah mengizinkan saya mendapatkan materi tentang parenting. Saya salah satu dari tim interventif IKIP Jakarta zaman itu mewakili Papua. Jadi nama Papua itu paling berkah sekali. Gara-gara saya orang Papua, saya dikejar sama psikolog gitu ya. Ya, kamu semester berapa? Baru masuk, Bu. Waduh, ini anak baru masuk lagi. Padahal yang harus masuk tim interventif minimal mereka adalah D3. Saya dikasih perlakuan khusus dengan catatan tidak boleh kasih tahu kalau saya semester 1. Dan itu adalah hal yang paling sulit dalam perjalanan kuliah saya sampai sekarang. Kenapa? Karena ketika ditanya semester berapa sudah sekarang lanjut S1-nya di mana? Kan zaman itu minimal adalah D3. Terus saya cuma senyum. Iya, ini baru lanjut semester 1 gitu. Kok muka kamu muda banget gitu ya. Saya senyum-senyum saja. Ih, kamu awet ya. Ya Allah, padahal saya harus menjaga rahasia dosen saya. Saya nggak boleh bilang saya semester 1. Ya. Untuk masih program diploma saat itu. Jadi luar biasa. Saat itu rahmat Allah, anak nomor 1, 2, dan 3 itu saya sudah tulis di bangku kuliah di usia 19 tahun. Anak pertama saya namanya Abdul Syahid Naufal Fatullah, Abdul Rashid Hilmi Fatullah, kemudian Aisyah Aulia Mumtazah. Alhamdulillah. Dan ketika dilamar pertama kali, apa yang saya panjatkan, ya Allah mudahkan saya punya anak. Padahal saya belum kenal dengan detail siapa suami saya. Nah, jadi sebelum menjadi orang tua asik dulu dengan diri kita, asik dulu dengan pasangan kita. Nggak bisa orang tua asik itu asik di mata anak, dia nggak asik di pasangan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya di ruang konseling banyak belajar bagaimana seorang anak dapat beasiswa LPDP sampai di luar negeri, bukan cuma dapat S1 sampai S2 gitu ya. Terus apa yang terjadi? Cita-citanya apa? Aku ingin jadi pelakor. Anaknya itu nggak percaya kalau dilihat. Kenapa seperti itu, kakak? Aku benci dengan yang namanya ayah. Kebayang, untuk keluar negeri, orang untuk masukin LPDP itu seperti novel beasiswa unggulan saja itu yang masuk itu sekitar lebih dari 8.000. Itu S1 loh. Ternyata yang keterima berapa? 400.
Apalagi untuk luar negeri S2 berarti lebih banyak lagi. Dengan gampangnya dia bilang, nggak jadi lanjut LPDP lah. Dia nggak jadi ambil beasiswanya, coba. Tahu konsekuensinya? Dia nggak boleh lagi ikut, dia nggak akan pernah dapat beasiswa LPDP lagi. Kenapa sampai seperti itu? Kok main-main dengan peluang hidup? Kok main-main dengan kesempatan? Ternyata luka dengan kondisi orang tuanya itu sangat-sangat dalam. Ya, sangat dalam. Kenapa? Karena orang tuanya gak asik, apalagi menjadi inspiratifnya banget gitu. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita bisa melihat lagi, untuk apa sih kita mengasuh anak-anak kita? Untuk apa sih kita beresin mainan anak-anak kita? Untuk apa sih kita nyari duit untuk anak kita, kasih beri mereka makan? Ini menjadi satu rutinitas atau ini merupakan ibadah spesial? Ya, kalau rutinitas ada saatnya bosan. Ngapain setiap pagi cuma berpikir ini mereka makan apa hari ini gitu ya, ngapain gitu. Tapi kalau ini ibadah luar biasa, indah banget hidup kita ya. Kita bisa melihat bahwa ketika dalam pengasuhan itu bukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Hidup ini hanya nikmat ketika kita mendapatkan rahmat. Jalan rahmat itu cuma 3. Yang pertama, mematuhi semua yang menjadi perintah Allah. Termasuk menjadi orang tua adalah perintah Allah. Menjadi seorang ayah adalah perintah. Menjadi seorang ibu adalah perintah. Sejauh mana kita berusaha mengikuti perintah Allah, mematuhi perintah Allah. Kemudian yang kedua, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apapun itu yang dilarang oleh Allah. Ya, yang kemudian kita bisa melihat misalnya di dalam Quran surat di permulaan juz 13. Hati-hati dengan syahwat kita, hati-hati dengan nafsu amarah kita. Hati-hati karena nafsu amarah itu dia selalu membawa kepada apa? Kepada keburukan. Misalnya di hadis yang sudah sangat populer kita ngajarin ke anak-anak kita, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena efek marah ini sangat panjang. Ya, sangat panjang. Kemudian yang ketiga adalah menerima ketetapan Allah. Ketetapan Allah apapun yang terjadi pada diri kita ini sudah ketetapan. Ya seperti kita duduk di majelis ini ketetapan, alhamdulillah, nikmati. Jadi kita pakai rumus H2N, hadapi, hayati dan nikmati gitu ya. Kalau kita sudah pakai rumus ini enak aja. Bu Soleha suaranya tidak keluar tadi ya, baiklah saya feeling. Mungkin sekarang sudah waktunya kali ya gitu ya. Jadi aman. Kita tidak usah panik, biasa aja. Nama juga dunia tipu-tipu, guys, gitu ya, kata anak-anak sekarang gitu. Jadi asik-asik aja. Karena kita mau berbicara tentang orang tua asik, jadi kita akan memulai dengan sesuatu yang asik-asik. Jadi tadi jalan menuju rahmat. Hanya orang tua yang diberi rahmat yang akan dimudahkan oleh Allah melihat jalan-jalan keluar di antara kebuntuan yang dihadapi. Ya. Jadi ketika anak saya ngomong, Umi, aku pusing. Sebenarnya rumusnya kita itu cuma satu, Bang, bahagia. Kalau saya nggak bahagia, saya bahagia aja. Ya udahlah, saya bahagia aja. Biarlah aku bahagia saja. Jadi kalimatnya konteksnya cuma bahagia. Ya udahlah, akhirnya saya bahagia aja gitu. Karena implementasi dari syukur dan sabar itu cuma bahagia. Bahagia dengan keadaan kita. Enak gitu. Karena ketika kita bahagia, ya, endorfin akan keluar dari saraf-saraf kita, dari otak kita itu ya, itu hormon itu akan keluar 200 kekuatan lebih kuat daripada narkoba. Jadi kalau orang narkoba untuk cari bahagia nggak usah kita ngerusak, cukup munculkan 2. Kalau kita nggak di kutub sabar ya di kutub syukur, udah itu aja. Asik kan hidup ini? Ya, kayaknya kamu nggak ada duit deh. Ya alhamdulillah aku lagi belajar jadi nggak punya duit. Itu kan enak aja. Tapi sekarang saya tuh di ruang konseling ketemu orang terlalu susah-susah melihat hidup. Hancur hidup saya, Bu Yati. Hancur. Kenapa hancur? Ini untuk versi anak SMP. Saya itu kan harus lomba pidato. Ternyata saya sudah persiapkan pidato sebaik mungkin. Tahu-tahu
saya harus diganti pidato saya dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya cuma bisa bicara tidak sampai 3 menit. Hancur hidup saya. Nah ini. Ya, ada. Karena pengalaman hidup dia belum sampai 15 tahun jadi manusia. Masa kita yang pengalaman hidup sudah banyak digitnya masih begitu. Yalah, gitu. Oke. Ini baru prolog ya. Berapa menit itu prolognya? Sekarang kita mulai. Karena kita berbicara tentang yang asik, jadi harus asik semua gitu ya. Misalnya Zoom-nya kelempar itu biasa. Namanya juga dunia maya. Dunia nyata juga banyak orang kelempar kok, apalagi dunia maya gitu ya. Dibikin yang inilah, ada yang kita harus berpikir besar dan ada yang harus kita berpikir kecil. Besar itu lihat tauhid kita selesai nggak? Dan nggak pernah selesai. Untuk itu kita selalu berusaha menguatkan tauhid, melihat lagi fondasi akidah kita. Itu masalah besar. Masalah kita nggak dianggap itu biasa. Itu mata dia nggak lihat dia, nggak lihat kita. Tapi anak kita tetap lihat kita, suami kita lihat kita. Fokus ke orang-orang yang melihat kita. Nah, apa yang menjadi landasan orang tua itu harus asik dan inspiratif. Kita bisa lihat, ya. Silakan bisa lihat. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya yang sudah sering kita baca, sering kita dengar ya. Kita ke An-Nisa ayat 9 Bu Solihah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang 9 Allah berfirman mengingatkan kepada kita semua ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka setelah kita meninggal. Yang mereka khawatiri keadaannya. Hendaklah mereka juga takut kepada Allah dalam urusan, termasuk urusan anak yatim orang lain. Dan hendaklah mereka berkata pada diri mereka ya. Ya, jadi 2 rumus untuk mengasuh anak-anak kita, yaitu perkataan yang benar. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ya. Berkata dengan perkataan yang benar dan kita senantiasa tidak boleh lepas yang namanya mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah. Kita senantiasa harus berusaha mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ketika seorang dalam keadaan bertakwa, dia akan mudah bahagia. Karena namanya orang bertakwa itu orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu harusnya bahagia. Jangan-jangan yang berbicara di diri kita bukan nurani kita, tapi nafsu kita atau amarah kita. Ucapan-ucapan yang baik ini harus sering kita latih. Ya. Ucapan-ucapan yang baik ini yang namanya ucapan itu dia tidak hanya dalam bentuk verbal, bisa non verbal. Contohnya seperti ini. Ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat ya. Pada lihat ya. Saya pegang apa ini? Botol. Ya, botol. Di sini berisi apa? Berisi seperti orang arisan. Nih, ya. Di dalam kertas ini siapa? Kebaikan-kebaikan anak yang bisa saya tangkap. Setiap anak punya 1 botol. Setiap misalnya mereka bersedekah, saya tulis alhamdulillah terima kasih hari ini bersedekah. Alhamdulillah terima kasih dalam bentuk apa? Berusaha mensyukuri kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan menyampaikan kepada anak kita. Misalnya di sini, alhamdulillah barokallah sudah bisa merapikan mainan. Itu sederhana. Tapi kalau kita ucapkan jadi doa. Ya, doa itu bisa jadi saat ini belum bisa dipakai oleh anak kita, tapi menjadi tabungan besok. Kalau dia punya masalah, dia bisa rapikan masalahnya. Sederhana kan? Sederhana sekali ya. Kemudian kita bisa melihat dalam Quran surat At-Tur. Ini adalah visi misi kehidupan kita berkeluarga. Dalam Quran surat At-Tur, Allah mengingatkan kepada kita semua ya. Betapa kebersamaan kita bersama anak-anak kita itu tidak hanya terjadi di rumah kita saat ini, tidak hanya di dunia, tapi bisa sampai insya Allah di surganya kelak. Tapi dengan catatan apa syaratnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Luar biasa. Jadi kalau dalam ayat-ayat Al-Quran ya yang diawali dengan waladina menunjukkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dalam keadaan, kalau di sini aman berarti berbicara tentang orang-orang yang beriman. Untuk itu iman menjadi panggilan kita sebagai orang tua. Kita berharap pada Allah dihidupkan dalam keadaan iman, dimatikan dalam keadaan iman. Kemudian kita pun dibangkitkan ke dalam keadaan iman dan dimasukkan ke dalam jannahnya dalam keadaan iman. Asik kan? Jadi inilah yang menjadi fondasi kita bahwa kita mengasuh anak adalah perintah. Kalau namanya perintah Allah yang kita taati, kita ikuti, berarti kita berada dalam rahmat. Dalam rahmat Allah insya Allah. Berikutnya misalnya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun dalam perjalanan kita ya, kita kadang-kadang melihat tidak sesederhana itu gitu ya. Tidak sesederhana itu dalam menjalani kehidupan kita ya. Ketika kita melupakan apa yang menjadi kewajiban ya, kewajiban kita untuk taat kepada Allah ya, otomatis yang terjadi adalah kesempitan dalam diri kita. Kalau sudah terjadi kesempitan, sangat menyedihkan. Saya di ruang konseling mendapati banyak ibu-ibu ya. Saya yang termuda kemarin usia 13, anaknya usia 13 sudah tidak mau sekolah. Bukan itu saja masalahnya. Selain dia tidak mau sekolah, dia sudah menjajah mamahnya. Menjajahnya seperti apa? Kalau mamanya sampai tidak kasih apa yang dia inginkan, nauzubillah min dzalik, dia akan membanting, berteriak. Jadi anak jadi monster dalam kehidupan mamanya. Asik tidak? Menyedihkan. Jadi waktu dia mamanya bawa dia ke saya, kan anak ini langsung berubah total pas bapaknya meninggal. Pas bapaknya meninggal, dia usia 13 tahun dan dia tidak mau lanjut sekolah. Begitu datang, ternyata mamanya itu jadi kecil, anaknya itu besar banget secara fisik. Lagi konseling, dia keluar di depan, terus dia berteriak, ayo pulang. Dia jadi gitu. Terus mamanya gimana? Sebentar, pulang, kata dia. Terus mamanya buru-buru rapikan tas. Saya lihat aja, saya nggak tahan ya. Bu Yati minta maaf, saya harus pulang. Sampai di luar apa anaknya? Dibilangin lama sekali keluar. Ayo pulang. Anak 13 tahun loh. Siapa sih yang mengasuh kira-kira itu? Kenapa orang tuanya sampai tidak berdaya? Nah di sini kita sama-sama belajar ya. Bu Yati juga belajar. Semoga hal itu tidak terjadi pada diri kita. Menurut hasil survei dari Parenting Internasional ya, ada profil anak masa depan. Profil anak masa depan itu ada 3 ternyata. Bahagia, mandiri, kira-kira ketika anak itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, dia mendapatkan kebahagiaan nggak di rumah? Nggak dapat. Dan dari hasil survei itu, ketiga hal ini itu umumnya tuh dapat di mana? Menurut Bapak Ibu dapat di mana nih? Bahagia, mandiri dan percaya diri. Di rumah atau di sekolah? Pilihan dari questionnaire itu cuma di rumah atau di sekolah. Kira-kira dapat di mana nih 3 hal ini? Izin Ustazah. Boleh. Kira-kira dapat di mana nih? 75% di rumah, 20% di sekolah, dan 10% di lingkungan. Wah, barokallah, ada presentasi keren, mantap ya. Baik, boleh, silakan. Siapa lagi? Silakan, mantap. Kira-kira anak mendapatkan di mana kalau pilihannya cuma 2, rumah atau sekolah? Kalau cuma pilihannya 2.
A atau B, rumah atau sekolah? Kira-kira di mana nih? Harusnya sih di rumah ya. Iya. Nah, ternyata perwakilan survei di Indonesia jawabannya di mana? Di sekolah. Berarti emak bapaknya ngapain tuh? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idealnya betul tadi sudah disampaikan bahwa di rumah. Namun sekarang tanya seberapa banyak orang tua itu dalam kondisi bahagia sekarang? Yang merasa bahagia ngacung? Yang lihat bahagia ngacung, yang mau bahagia ngacung. Ternyata Saya nggak bahagia. bahagia. Barakallah. Ternyata nggak banyak yang bahagia sekarang. Ya saya lihat ya mereka yang datang di ruang-ruang konseling. Makanya saya kenapa Sabtu itu kadang-kadang teman-teman yang dari daerah lain gitu ya. Kemarin misal dari Jambi, dari mana gitu. Bu Yati gaya, tidak mau online. Bukan gaya, bukan pilih-pilih, bukan. Karena ketika saya mengangkat telepon, saya kan sudah di bawah sumpah untuk menolong. Ya. Saya angkat telepon, Bu Yati, saya mau bunuh diri. Kan saya sudah nggak boleh, harus saya dampingi. Yang ngomong tuh siapa? Mama-mama yang masih muda-muda ini. Kata bundir itu sudah biasa banget sekarang. Saya itu sampai 1 hari itu pernah. 1 hari saya konseling itu, topik utamanya adalah bundir dengan 3 pendekatan yang berbeda. Saya astagfirullahaladzim, saya itu sedih banget. Apa mungkin anak-anak mendapat bahagia dari orang tua seperti ini? Kira-kira anak-anak dapat bahagia enggak? Kalau ibu-ibu, ibu bapak yang hadir di majelis ini dalam keadaan bahagia, barakallahu fikum. Anak Anda pun nggak jauh dari itu. Teko itu kan cuma ngeluarin isinya. Orang tua yang bahagia akan mudah melihat sisi bahagia untuk diberikan kepada anaknya. Nah, bahagia sejati itu bahagia ada di mana? Bahagia yang ada pada orang tua yang semua bahagia dikarenakan Allah. Jadi bahagia itu posisinya begini, semua karena Allah, Allah yang di atas. Kalau sisi ini kita adalah istri, kita mencintai suami kita karena Allah. Kita mencintai anak kita karena Allah. Begitupun kita sebagai orang tua, kita mencintai anak kita karena Allah. Kalau kita sudah bahagia, mandiri itu menjadi mudah. Beban-beban itu kita melihat sebagai sesuatu yang bisa dinikmati. Kalau seseorang yang sudah bisa menikmati bebannya, dia akan tumbuh percaya diri. Karena apa? Penilaian dia itu dari Allah. Ketika orang mengatakan kamu nggak bisa, kamu jelek, kamu nggak mungkin. Tapi kita punya Allah yang maha adil. Dan kita tidak akan sanggup membahagiakan semua orang. Nah ini, profil anak masa depan itu 3. Dia harus bahagia, mandiri, percaya diri. Ini yang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan dari hasil survei itu cuma mengerucut pada 3 ini. Dan ternyata sebagai orang Islam itu kita sudah diajarkan dalam doa yang sudah kita baca, doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia, kita menginginkan kebaikan-kebaikan. Hanya orang yang berada dalam kebaikan yang bisa bahagia. Oke. Baik. Selanjutnya kita bisa melihat sebagai orang tua, tugas utama kita karena kita menginginkan 3 hal tadi kepada anak kita, diawali dari kita-kitalah mata air itu. Dari hulunya ketika sudah bening, sudah jernih, hilirnya akan mudah. Tapi kalau dari hulunya sudah bersampah, hilirnya pun bersampah. Saya pernah dalam satu sesi konseling, bapak, ibu, dan anak. Ya. Bapak, ibu, dan anak laki-laki. Anaknya mogok, tidak mau sekolah. Jadi mereka datang, mukanya manyun-manyun semua. Dan itu biasa itu. Di tempat saya kalau ketemu datang orang, kalau nggak manyun, ada biru-biru lah, itu biasa itu. Gitu ya. Begitu datang, terus saya tanya ke anaknya, boleh nggak ayah dan ibu ada di ruangan ini bareng kakak dengan Bu Yati? Enggak. Jadi dia nggak mau ada ayah dan ibunya. Oke, akhirnya saya minta tolong ayah dan ibu tolong keluar menyelesaikan tugas yang saya minta. Apa tugas yang saya berikan ke ayah dan ibu? Flashback pertama kali dengar anak ini masih dalam kandungan ketika istrinya hamil dan bagaimana respon pertama kali ketika lihat wajahnya. Jadi orang tuanya saya suruh mengarang, nulis
Ayahnya menulis, ibunya menulis, di luar anaknya saya panggil masuk. Setelah gali, ternyata apa jawaban anak ini? Ayah tidak ada waktu untuk aku. Aku selalu lihat ayah sibuk terus. Ingin punya ayah yang masuk ke hati aku. Oke, baik. Berarti sudah dapat ya. Sudah, ayahnya masuk. Ayahnya masuk, terus habis itu gantian. Anaknya saya minta keluar, nulis. Nulis ya. Kebaikan apa yang kamu dapat dari ayah dan ibumu. Ditulis gitu. Nah, ayahnya begitu ke saya ini refresh kondisi mereka ya, kondisi mereka ketika melihat anak ini waktu masih bayi, dan ternyata wajah mereka sumringah, senang gitu, bahagia. Ya Bu Yati, dia itu gendut banget. Jadi mereka bercerita, anaknya di luar sana, terus gantian anaknya masuk, saya kasih tulisan ayahnya kan, tulisan ayah dan ibunya. Ini loh waktu kamu kecil, langsung anak itu nangis keleweran. Nangis, oh ternyata aku disayang banget ya, gitu ya. Terus pas anaknya lagi nangis, saya tanya, boleh ayah dan ibu masuk? Boleh? Boleh Bu Yati. Ibu dan ayahnya masuk, terus saya kasih tulisan anak itu tadi. Ini loh, mereka lihat ayah baiknya seperti ini, ibu baiknya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah menangis berjamaah. Ibu ayahnya kaget, oh sebaik ini aku di mata anakku. Sebaik ini aku di mata anakku, kata ayah dan ibunya. Terus saya bilang, boleh menunjukkan kalau ini saling sangat berharga di mata bertiga ini. Boleh saling berpelukan. Dan akhirnya mereka berpelukan gitu. Ya, luar biasa. Kenapa? Itu tadi dalam Al-Quran. Oh ya. Ya. Jadi bagaimana ketika kita menginginkan mendidik anak kita, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Biasakan menulis, tulis kebaikan anak-anak kita. Sampai dalam Al-Quran ada satu surat namanya Al-Qalam. Ayatnya pena, suruh tulis. Sekarang terapi psikologi itu salah satunya adalah menulis. Sekarang Bapak Ibu, coba yang punya tulisan ini ya, saya tunjukkan asli ya. Tulis kebaikan pasangannya. Punya. Ketika kita bisa menulis kebaikan pasangan kita akan mudah menulis kebaikan anak kita. Oke? Yang punya ngacung. Ada Bu Guru? Ya, belajar. Karena apa? Alhamdulillah barokallah yang sudah menulis ya. Ini akan memudahkan kita ke tahap berikutnya. Bentar ya. Ini baru sebentar. Oke, tenang sama Bi, dibersihkan. Ya manilah. Ini melepas si Bujang mau jualan di marketing. Baik-baik ya. Ya. Kemudian yang berikutnya di slide yang ke-7. Kita sebagai orang tua tidak hanya membesarkan biologis anak kita, otomatis ada ideologis kita. Kita menginginkan anak kita menjadi seorang petarung, jadi dimulai dari diri kita. Menurut Abdullah Nasiulwan dalam Tarbiyatul Aulad ya, yang pertama itu adalah al-qudwah, teladan. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam interaksi dengan Quran. Kita menjadi teladan kepada anak-anak kita dalam menyelesaikan masalah. Kita menjadi teladan anak kita dalam apapun, karena keteladanan yang kita biasakan ke anak kita. Jadi keteladanan ini dikaitkan dengan iman. Ya. Inilah yang menjadi pegangan hidup anak-anak kita. Apalagi dia tahu pegangan hidup ayah, ibunya adalah Al-Quran. Balik-balik lagi ke situ, Al-Quran. Nggak akan sesat. Ya. Masalah kondisi sekarang, banyak anak-anak kita secara biologis itu sudah matang, sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Sudah haid, ya, kemudian sudah ihtilam untuk yang laki-laki. Tapi apakah dia sudah punya dasar ideologis yang kokoh? Kalau bahasa syariah ideologis itu apa? Akidah. Sudah kita munculkan kecintaan dia kepada tauhidullah.
kebutuhan dia akan Allah. Karena usia psikologis itu kadang-kadang tidak beriring, dan sekarang bukan cuma kadang-kadang, umum. Idealnya ketika dia sudah balik, harusnya dia juga sudah akil. Ya, balik itu rata-rata kan usia 13, 14, bahkan sekarang ya, sekarang sudah di bawah 10 juga sudah bisa balik secara biologis ya, fisiknya. Tapi gimana dengan akil dia? Kasihan. Lah ini ada kejadian beberapa waktu pas ini disampaikan sama guru saya, seorang psikolog, itu Dr. Iqbal. Ada kejadian di UI. Anak ini dari SD kelas 1 tidak pernah juara 2, selalu 1 terus. Begitu sampai kuliah selalu yang terbaik. Pas dia mau ini ya, lagi persiapan skripsi, baru ajukan proposalnya, kan biasa. Namanya kan kalau proposal itu dicoret-coret, bahkan ini itu biasa. Lagi ngajuin untuk bab 2, bab 3 untuk skripsi itu dicoret, itu kan biasa. Anak itu tersinggung. Dan tersinggungnya itu ternyata dalam sekali. Apa efeknya? Langsung begini. Hati-hati. Banyaknya usia biologis tidak menjamin usia psikologis. Nah, sekarang yang menyedihkan di Indonesia, usia psikologisnya berapa? 23. Lama banget. Ya. Nah, tugas kita lah di rumah. Tugas kita di rumah ada masa untuk menempa anak-anak kita. Kapan menempa itu? 7 tahun kedua. 7 tahun pertama gimana? 7 tahun pertama puaskan. Puaskan semua yang berhubungan dengan eksplorasi. Berarti kita harus berlapang dada sampai sebelum 7 tahun itu ada sisi-sisi yang berantakan di rumah kita. Kita sudah rapi-rapin, berantakan lagi. Itu laboratorium kehidupan dia masalahnya. Karena apa? Di slide yang ke-9 ya. Ketika kita menjadi ayah dan bunda yang asik, paling tidak itu ada 3 hal ini yang tidak boleh lepas. Apa itu? Ya, yang tidak boleh lepas adalah kecintaan. Loving kita ke anak kita. Anak merasa mencintai kita dan kita pun merasa mencintai anak kita, dan itu bisa terlihat. Ya, bukan cuma panggil cinta-cinta habis itu ngelotip kepala. Tidak. Ketika anak-anak yang TK, apalagi usia TK ya, usia anak yang masih usia dini ini, dia menggunting sesuatu ini, hadiah, padahal kita lihat guntingan ini terjelas, ini guntingan apa, tapi tetap terima. Ih, bagus sekali, alhamdulillah mama suka. Sederhana sebenarnya. Ya. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan sebenarnya cuma pengakuan. Ya. Setiap pertanyaannya itu dijawab, masa mencoreng, coret-coret itu kasih ruang, mencoba. Jadi ketika usia dini itu ya, mereka itu yang sudah matang adalah usia emosinya. Apa yang matang adalah emosi dalam diri. 2 tahun itu emosi sudah matang. Tugas kita mengenalkan tentang ini emosi ya, dia ingin merasa dicintai, tunjukkan ini, karena usia 7 tahun pertama masa lekat, dia namanya lekat itu ya kayak jilbab ini kan lengket, ini namanya lekat. Jadi betul-betul tubuh orang tua itu adalah mainan terbaik. Dia belum punya hasrat, tapi kita mulai kasih batasan, misalnya memegang dada ibu ada batasannya, jangan sembarang ada, kita kasih tahu. Mau dia masih sedikit-sedikit peluk, dan kita selalu minta ayo peluk, ayo sayang ibu peluk, karena ketika di usia dini kita tidak terbiasa memeluk dia, di usia 20 tahun dia tidak mau peluk kita lagi. Alhamdulillah, saya bersyukur anak saya masih senang meluk, yang umur 22 ya masih senang gitu ya. Yang baru mau 20 juga masih senang. Umi, aku mau pulang, mau dipeluk. Kenapa? Karena kita tidak kasih batasan cinta kita.
Kita selalu mencintai mereka karena Allah. Di usia 7 tahun pertama, ya, mereka harus terpuaskan hasrat ingin mencoba yang baik-baik. Ya, ada tandanya ya, baik-baik. Usia begini, HP-nya gadgetnya itu di diet dulu ya. Alhamdulillah, anak saya masih belum. Saya nggak ngasih. Kenapa? Nanti dia nggak berbicara tentang buku. Jadi, HP apakah haram? Tidak. Kita diet, jadwalkan. Jadi ketika berapa lama dia pegang HP untuk anak usia dini, untuk anak saya kasih berapa paling tinggi? 10 menit sehari. Dan itu ngapain 10 menit? Apakah main game? Tidak. Buat buku. Jadi kan di WhatsApp itu kan kita bisa ketik mic ya. Begitu kita ketik mic kan langsung terketik yang diomongin. Akhirnya dia cerita, dia curhat. Iya, hari ini itu Ade di sekolah, ternyata Ade itu jengkel banget deh, Ade itu sedih. Nah ini, menamakan emosi, validasi emosi. Udah kita tangkap. Teman-teman Ade itu loh, ngomongnya kuntilanak, pocong, yang haram-haram, ngomong kotor-kotor. Ade kan jadi capek, lama-lama dia nggak mau teman. Jadi dia ngomong sendiri, inside out. Pendidikan yang kuat itu adalah inside out. Jadi punya inisiatif. Bahagia. Mandiri, percaya diri, itu dikasih atau dari dalam diri Bapak Ibu? Ini ya, saya kasih kamu bahagia ya, biar kamu bahagia. Nggak mungkin, harus dari dalam diri, inside out. Namun pendidikan kita saat ini lebih banyak outside in. Kamu harus diam, kamu harus mendengar, kamu harus dan segala macam. Baiklah, aku memilih untuk sekarang, aku mau sabar dulu. Itu inside out. Dia yang memilih. Dan untuk sampai di situ butuh stimulus, ya. Butuh apa? Coaching, latih dia. Ketika kita lagi diam, anak kita nanya, kenapa? Iya, mama lagi belajar untuk tenang. Mama lagi belajar untuk diam karena mama baru sedih, teman mama baru meninggal. Itu, kita lagi coaching. Mama kenapa diam? Sudah anak kecil dia tanya-tanya sudah. Orang besar urusan banyak, kepala pusing, mau picah setengah. Astagfirullah, untung tidak picah. Nanti ya, selalu kita latih ya. Nah usia coaching ini pas kapan? 7 tahun kedua. 7 tahun pertama tuh cinta yang banyak. Nah cinta ini apakah tidak terarah? Tetap terarah. Katanya mama cinta saya, jadi harus mau dong kalau saya begini. Tidak. Kita mendekati mereka dengan tatapan penuh cinta. Anak-anak 7 tahun pertama secara syariah itu belum ada beban taklif. Jadi kalau anak kita nggak mau pakai jilbab, sudah jangan dipaksa. Ya Bu Yati, bagaimana nih anak saya kok kalau sholat main-main, saya stres, saya bingung. Berapa umurnya Bu? Iya dia kelas A. Astagfirullahalazim. Anak-anak kelas A itu umumnya senang sholat witir. Ya sudahlah, kan kita baru mengenalkan. Ya, secara syariah saja mereka belum ada beban taklif. Kenapa kita tukar giliran 7 tahun PAUD, kita tuntut dia harus sopan, harus segala macam. Giliran dia SD, ya sudah dia kan pasti kecil. Sudah kebalik-balik. Jadi nggak jadi. Jadi pas di 7 tahun pertama kita kasih tahu ini. Target kita adalah memberitahu dia belum jadi, belum apa-apa. Baru diiklankan. Tapi kita kasih tahu, misalnya ada tamu dia masih jalan ke depan, kita tuntun tangannya. Sini nak, lewat begini. Sini nak, caranya begini. Tetap kita tuntun, tapi kita tidak memaksa hari itu harus jadi. Nah, namanya coaching di usia 7 tahun kedua harus siap ya. Anak kita dikasih tugas harus punya 4 huruf tega. Ya, saya ngomong sama anak saya yang 7 tahun kedua, abang sudah 7 tahun kedua, abang paham, abang saat ini posisinya apa? Tawanan Umi, tawanan Abi. Tahu tugas abang? Tahu, Umi, Abi. Apa tugas abang? Jadi inside out, dia yang ngomong terus. Aku akan nyuci bajuku semua sendiri, lantai 2 itu tanggung jawab aku. Kemudian aku harus belajar, aku harus mulai belajar berdagang dan segala macam. Karena dia dilatih usia 7 tahun kedua bahwa di dunia luar sana tidak semua baik-baik saja. Sumber bahagia dari dirinya. Kadang-kadang teman itu bikin tidak bahagia. Apakah mau mengikuti maunya teman? Karena teman aku bikin aku marah, jadi aku mau marah sama semua orang. Enggak lah, berarti nggak bahagia dong. Nih kita latih. Marah, kamu nggak senang,
boleh, tapi bukan untuk selamanya, tapi itu jadikan pelajaran. Kemudian orang tua ya jelas menjadi modeling. Modeling untuk siapa? Sebenarnya untuk anak dari mulai lahir sampai dewasa, namun sampai dewasa, anak dewasa itu akan senang kita menceritakan ya, kita menjadi model ketika mendapatkan masalah gitu ya. Kita menjadi model menyampaikan capaian-capaian yang harus dihargai. Nah, sekarang di slide yang berikutnya kita bisa lihat berusaha untuk mencintai diri kita sendiri saat ini, ayah bunda. Kita ini tumbuh sampai saat ini, ada terjadi luka, ada terjadi ketidaknyamanan. Itulah bagian perjalanan hidup kita. Mulai sekarang ya, buat para ibu yang punya masalah dengan orang-orang yang lain, mulailah memaafkan, Mah. Yang paling bertanggung jawab dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Cintai diri kita, syukuri diri kita. Saya ketika mendampingi sekeluarga yang terkena stroke ya, saya langsung ngomong sama diri saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, saya masih dalam posisi VIP. Tangan bisa saya genggam. Buat mereka yang terkena stroke nggak bisa. Alhamdulillah, saya bisa berdiri tanpa dipapa. Alhamdulillah. Jadi cintai diri kita. Ya, karena apa? Ketika kita mudah mencintai diri kita, kita akan mudah mencintai kepribadian anak yang mulai muncul. Mama senang deh dengan sergapmu. Papa suka deh dengan kepekaanmu dengan teman. Menjadi itu menjadi cerminan. Ketika dulu mungkin kita tumbuh ada hutang pengasuhan, misalnya kita merasa kurang disayang oleh ayah ibu kita atau dan seterusnya, maafkanlah. Kita nuntut juga akan sulit. Damai saja. Ya, ayah saya seperti itu karena bisa jadi pemahaman keilmuannya seperti itu dan seterusnya. Kemudian tadi ya saya sampaikan bahwa ketika pasangan itu bahagia, pasangan itu saling mencintai, akan mudah mencintai anaknya. Karena ketika namanya kita pasangan seperti dua tangan ini, saling menutup. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi pasanganmu dan pasanganmu adalah pakaian. Apa gunanya pakaian? Kita pakai misalnya hari ini memilih warna ini karena kita merasa nyaman. Bisa tertutup, bisa menyamarkan yang kurang. Jadi pakaian melekat, menutup, menghasilkan sesuatu yang baik. Yang akan muncul adalah berusaha untuk saling paham, bukan cuma minta dipahami, saling seperti dua tangan ini. Akan ada bunyi ketika mereka saling menutup. Tapi kalau gini untuk bunyi. Jadi kita melihat ya, kita apresiasi kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ketika pasangan kita memiliki kekurangan, kita pun sama. Kita karena produknya sama dengan manusia, tetap ada salahnya. Jadi ketika kita melihat kebaikan pasangan kita, apresiasi dalam bentuk syukur kepada Allah, kepada pasangan. Alhamdulillah bahagia, terima kasih, dirimu sehat, aku bahagia. Apalagi ditempelin dengan yang warna merah, tambah bahagia lagi gitu ya. Nah, berikutnya, ketika kita mau mencintai anak kita, yang dibutuhkan apa? Paling tidak 5K. Yang pertama, anak kita butuh kehangatan kita. Tanda hangat itu ketika dia berbicara kita melihat, ketika dia mendekat kita menyentuh, gitu ya. Jadi ini saling terkait. Nggak bisa cuma satu saja, nggak bisa. Ini harus terkait. Ada kehangatan di situ, kedekatan di situ, kelekatan di situ, keterikatan dan keterlibatan. Anak kita sedang melakukan sesuatu yang baik, misalnya dia lagi menghafalkan Quran. Terlibat emosional positif kita. Misalnya anak kita pas berbicara gitu ya. Ya Allah Umi, kok aku susah banget. Ya Allah Kak, rasanya susah ya. Nah itu kita mulai terlibat. Tapi kalau kita bilang, ini terlalu lebay sekali. Gitu saja mau. Terima saja dulu ketidaknyamanan anak kita itu cuma 2 menit. Nggak usah diceramain banyak-banyak. Ya Allah susah sekali Mi. Susah ya. Bagian mana yang susah?
Ada empati kita. Jangan langsung kita kecilkan. Mungkin Ya, Bu Yati. kita lagi susah. Oke. Suaranya Tadi lama nggak hilangnya? sekitar Sedikit ya? 30 detikan. Oh iya, bentar saya cerita sendiri lagi, guys. Alhamdulillah. Ya, jadi 5K tadi kehangatan, kedekatan, kemudian kelekatan. Lekat ini memang betul-betul lengket itu 7 tahun pertama. Lengket-ket gitu. Ya, terus ada keterlibatan. Ya, baik, masih ada bisa kita lanjutkan dalam bentuk tanya jawab ya. Silakan yang mau berdiskusi, silakan. Silakan Bu Soliha. Ya, barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan. Bisa di-unmute ya. Silahkan, atau raise hand juga boleh. Iya. Oke. Sepertinya belum Silakan. ada yang tanya sepertinya. Oke, kita Boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke. Jadi ayah bunda otomatis kita selalu mengupgrade keilmuan kita. Saya sama seperti ayah bunda selalu belajar. Ada masalah anak kita belajar dan belajar supaya masalah tidak terlalu besar. Bahkan saya itu merasa tertolong di ruang-ruang konseling. Di ruang konseling ketika saya ketemu ada anak ini diantar sama maminya. Saya ingat banget. Datang, kemudian saya tanya, kan anak-anak harus kami tanya, bersedia ditemani mami di ruangan ini sama Bu Yati, Kak? Enggak, dia geleng. Jadi kalau anak perempuan umumnya nggak mau bicara. Umumnya. Jadi saya sudah siapin bolpen dan kertas. Dia geleng, oke, maminya saya minta tolong keluar. Terus, apa yang saya lakukan? Saya lihat anak ini, karena saya dapat info prolog dari maminya lewat telepon, suka membentur-benturkan kepalanya. Umur anak SMA. Bentur-benturkan kepala. Biasa, kalau sudah menyakiti diri harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Terus saya bilang sama anak itu, boleh Bu Yati lihat lengannya. Sudah kaget. Bu Yati lihat pergelangan tangan, silakan. Dia geleng. Nah, itu berarti sudah tanda. Dia iya. Saya pegang tangannya. Jadi kalau kita mau bicara sama anak kita, sentuh tangannya. Kalau tangannya kaku, jangan ngomong dulu. Dia masih menjaga jarak. Ya. Tapi kalau tangannya lentur, bisa kita mainkan, itu dia sudah mulai rileks. Saya pegang tangannya, Bu Yati boleh sentuh tangan kakak? Dia kasih tangannya, oh saya lihat kaku. Terus saya ini ya, ayo boleh berdiri. Berdiri itu saya peluk. Di ruang konseling itu saya sudah siapin kaca, yang kalau seseorang yang saya peluk, dia akan melihat bayangannya di kaca itu. Begitu dia melihat, langsung dia nangis gitu. Saya padahal saya peluk aja, saya belum bicara apa-apa. Tapi pas peluk itu saya baca Al-Fatihah, saya ayun-ayun. Nangis, nangis, nangis sampai terguncang-guncang gitu ya. Udah, saya sampai dia sudah mulai tenang, dia duduk, saya kasih tisu, terus saya bilang, Bu Yati boleh lihat tangannya, kan tidak boleh pakai praduga, kita harus lihat real di angka. Ternyata apa? Di sini lebih dari 20 cm itu sayatan cutter. Ini banyak sekali. Lebih dari 30 sayatan. Saya tanya pelan-pelan. Mamimu tahu tidak? Padahal
Maminya itu juga seorang konselor. Tapi anak itu minta sama Bu Yati. Nah ini, hati-hati ya dengan anak kita. Dia tidak selalu baik-baik saja. Ya, tidak selalu baik-baik saja. Jadi apapun kondisi kita, tidak selalu anak kita baik-baik saja. Peluk, peluk. Ya. Untuk memeluk itu ya, cuma 5 menit. Itu paling lama. Saya sudah menitin anak saya kalau saya peluk kok. Paling lama tuh 5 menit. Dan ternyata di dalam tubuh kita ada namanya hormon oksitosin. Itu hanya keluar di detik yang ke-25. Berilah waktu kita untuk memeluk anak-anak kita. Ya, beri waktu-waktu terbaik. Ketika mereka mau sekolah, peluk, bacakan Al-Fatihah 1 surat. Mereka pulang peluk, peluk anak kita. Karena ketika kita memeluk, kita sudah memberikan bahasa tubuh yang dibutuhkan anak kita. Ya, bahasa cinta yang dibutuhkan anak kita. Kenapa kita harus senantiasa berusaha mengilmui tentang pengasuhan? Karena pada dasarnya seorang pendidik, ayah dan ibu, ya, ibu merupakan al-ummu madrasatul ula, guru pertama, dan sang ayah adalah kepala sekolah, paling tidak harus bisa memberikan 6 hal ini sebagai motivator. Motivator yang selalu siap. Fasilitator, instruktur, mentor, konselor, entrepreneur. Selalu. Anak akan sering bertanya. Ya. Dan memberi motivator itu, memberikan motivasi itu pas kapan? Ya. Kita lihat ikonnya. Ketika anak lagi sedih, yang dia butuh adalah telinga. Dengerin. Jadilah konselor. Ya. Jadi saya pun terus belajar banyak untuk mendengarkan anak-anak. Jadi kalau saya ternyata lagi mendampingi klien lewat online, saya kasih tahu ini Umi lagi mendampingi ya. Minta maaf bagaimana? Mau bicara sekarang atau nanti? Kalau sekarang Umi sudah kadung janji. Nggak apa-apa sekarang aja Umi ngetik aja. Ya, tapi memang saya agak jauhkan sedikit ya. Saya agak jauhkan namun kita bisa merasakan ya Allah, anakku butuh saya hari ini. Duduk dengan sikap yang terbaik. Lihat ya. Ya, dia butuh seseorang ya yang bisa menjadi pendengar yang baik. Namanya kita mendengar, nggak usah kita langsung makanya, nggak usah dengar aja. Nanti sesi yang lain baru kita kasih tahu. Nggak usah saat itu, ya. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa terjaga 6 hal tadi? Ya, di slide yang ke-10. Yang pertama, yang namanya orang tua harus berusaha untuk konsisten dan komitmen. 7 tahun awal bukan masa mereka dibentuk untuk ditempa, belum. Masih butuh penguatan, ibarat 7 tahun pertama tuh tulang rawan. Belum siap jadi tulang kering. Belum, biar aja dia tulang rawan. Yang namanya tulang rawan itu kan emang lucu-lucu kan ya di hidung gitu kan. Menarik untuk dilihat gitu ya. Masih inilah, masih butuh kita yang suaranya lebih melandai-landai. Konsisten dan bangun komitmen ini. Kadang-kadang pengen, tapi biarlah. Cuma diingatkan, ayo sholat, ya. Dia masih tidur, ya sudah. Nanti pas 7 tahun kedua kita akan ngomong, kakak sudah SD, anak SD itu anak bertanggung jawab, baik kita mulai latih dari sekarang. Langsung pakai teganya, karena yang kemarin sudah banyak sayang-sayangan, sekarang sayangnya dalam bentuk yang berbeda. Dia harus disiapkan di dunia sana, ya di dunia luar yang tidak selalu ramah. Kalau orang zaman dulu membawa anaknya ke pondok, apa yang mereka bawa? Beras dan cambuk bagi tenteng anaknya. Kiai, saya titip anak saya, ini beras untuk Kiai dan anak saya makan, dan ini cambuk, silahkan cambuk ketika dia tidak mendengar.
Kira-kira apa yang terjadi tuh? Anaknya mikir, ah, ini emaknya sudah serahin. Nah sekarang kenapa jadi generasi strawberry? Semua serba, jangan, kasihan, kasihan. Semua serba tidak tega. Akhirnya terlewat. Kenapa? Karena kita nggak komitmen. Ya seperti misal anak saya gitu nyuci baju harus sendiri, tapi kadang diselipin. Udah, saya pisahin. Saya bilang ke diri saya, dia sedang ditempa. Taruh. Anak saya cerita, Mi, waktu pas saya pertama masuk SMP, tugasnya Aulia apa? Menemani temannya menjemur. Menemani teman yang ngelipat baju sampai kemarin dia apa cerita dengan saya ketawa, ya Allah Mi, temanku gara-gara nggak bisa ngelipat gamis dia sampai telepon mamanya nangis-nangis, saya ketawa terus dia marah. Karena buat Aulia itu sesuatu yang remeh-temeh ngelipat baju karena dilatih dari kapan? Dari SD kelas 2. Yang dilipat apa? Celana dalam dia, kaos dalam dia, baju rumah dia, baju tidur. Jadi kalau lecek ya biar saja. Lama-lama tambah lurus. Si Aska lagi nyetrika, si Nazir juga mau nyetrika. Saya lihatin ternyata nyetrikanya pakai apa? Pakai botol mineral gitu. Disetrika gitu. Ya dengan usia imajinasi biarin aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, konsisten dan komitmen. Abang Aska sedikit lagi balik ya. Berarti Umi dan Abi memberikan uang itu sudah jatuhnya nggak wajib belajar berdagang. Alhamdulillah sekarang dia lagi bikin toko ya, Aska Toys. Sampai dia kemarin pas lagi ada acara di masjid, lagi baru acara wisuda tahfidz, Abi tolong ambil jualanku. Ada yang pesan, orangnya sudah ada. Wisuda dulu gitu kan. Karena berdiri dulu ntar jualannya nanti. Ya alhamdulillah. Jadi uangnya dikasih kemana disetor ke saya. Jadi setiap hari Sabtu adalah hari dia belanja. Belanjanya berapa? Ya jutaan. Nggak apa-apa. Pernah dia sedih gara-gara uangnya hilang gitu kan. Kan jualannya di sekolah. Dia sekali jualan itu dia di macam-macam yang dia jualin. Sampai kemarin penjual boba nanya, Aska, kamu kok nggak jual ini, nggak mesenin boba lagi. Jadi Aska itu teman-teman mesen di dia, baru nanti dia pesen di penjualnya. Lumayan Mi, aku dapat boba, nasi goreng itu gratis. Buburnya sampai kaget, kirain Aska tuh ngambil satu paket buat dia, ternyata berapa karton yang masuk. Ini komitmen kita. Apakah kita nggak sanggup kasih uang? Masih. Cuma kita belum tentu sanggup mengulang waktu yang sudah lewat. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, ya kurangi ceramah. Jadi ketika meminta anak sholat, kita sudah pakai mukena. Ya, jadi nggak bisa setiap waktu itu kita omongin pakai dalil terus enggak. Kapan kita ngomongin pakai dalil, ngomongin dengan serius pas waktu makan, waktu jalan-jalan, dan waktu dia dalam kondisi kurang sehat. Itu 3 kondisi ini siapapun manusia siap dinasehatin. Ya, kita lihat waktunya. Ketiga, sebagai orang tua, jangan terlalu jaim lah. Kalau salah itu, akui, minta maaf. Saya misal ngomong sama si Noval, cerita-cerita, sering saya selipin. Bang, maafin ya Rumi galak banget Mi katanya. Ya udah saya ketawa saja. Iya, karena namanya level komunikasi keluarga itu ada 5 ya. Yang kelima, Ana berani mengeluarkan yang pahit. Nah, justru pasti ngomong kan pahit tuh di telinga saya. Tapi itu berarti saya masuk dia di level ke saya sudah 5, bersyukur nggak apa-apa. Umi galak banget katanya. Abang sering diminta itu, terima kasihnya sedikit. Ya nggak apa-apa. Itu jadi introspeksi buat saya. Tapi dan apakah anak kita malah tidak ketika kita berusaha untuk mengakui dan perbaiki. Mengakui dan perbaiki, dan itu tandanya kita rendah hati. Orang sombong itu sulit minta maaf. Boro-boro minta maaf, melihat dia salah saja nggak mungkin. Kemudian yang keempat ya, flashback lagi kehidupan kita bahwa anak-anak kita tidak selamanya kecil, mereka akan besar. Semoga nanti ketika mereka dewasa, banyak hal-hal menarik yang mereka bisa kenang. Sebagaimana saat kita ya,
orang tua kita sudah berpulang, kita kan muncul memori kenangan manis mereka, baik-baiknya mereka. Kita rindu sama mereka. Semoga dengan kita memiliki visioner ke depan, kita ingin dikenang menjadi orang tua yang memberikan pengorbanan yang terbaik, akan mudah buat menundukkan ego kita untuk kembali ke ruang hati anak-anak kita. Yang harus kita hati-hati di poin yang kelima, musuh terbesar parenting adalah ingkar janji. Janji itu enak kan diomongin karena nggak berasa. Ya. Jadi kalau anak kita sudah mulai menagih janji kita, introspeksi, bukan langsung marahin anaknya. Katanya. Oh iya, minta maaf. Tolong ditanggalin ya, ditanggalin. Kasih tahu. Jadi otomatis kita janji itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya, setiap kita itu memiliki pola dalam pengasuhan kita masing-masing. Materi parenting seperti ini adalah pengingat. Karena yang menjadi pelaku dan yang menemukan pola adalah di keluarga kita masing-masing. Oh iya, keluarga saya adalah keluarga tentara misalnya. Berarti menjadi tentara itu sesuatu yang asik. Jadi mana sisi-sisi kuat yang bisa kita munculkan? Temukan pola kita. Kita jangan langsung merasa bahwa saya sudah paling bagus. Enggak, dikembangkan terus ya. Karena pada dasarnya kita dengan ilmu itu belum ada apa-apanya. Yang ketujuh, perkuat aksi kita, sedikitkan kata kita. Ketika kita meminta anak kita untuk baca Quran, sebelum nyuruh kita baca dulu, ngaji dulu, baru kita ingetin. Sudah ngaji? Kan asik tuh. Kalau kita sudah ngaji, baru kita ingatin. Dibanding kita lagi pegang HP. Udah murojaah belum? Belum. Kok belum murojaah sih? Nah itu kebanyakan kata, aksinya kurang. Dan inilah pamungkasnya, inilah yang paling penting. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kuatkan hubungan dengan Allah lewat zikir-zikir Quran yang menjadi pegangan kita ya. Karena Allah lah yang memegang seluruh kejadian, Allah lah yang mengendalikan ya. Yang menjadikan kita bisa itu hanya Allah, bukan kita ya. Jadi tugas kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, alhamdulillah bagus sekali materinya, Ustazah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, nanti saya yang bertanya ini. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan lainnya, mungkin saya yang bertanya dulu. Silakan. Iya, Ustaz. Kalau kan saya kalau di Pasuruan ini kan di penitipan anak juga ya. Iya. Jadi, maaf, ada Bu Ima ini lagi angkat tangan. Silahkan Bu Ima. Barakallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat Bu Ima? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallah. Silakan. Bu Yati, saya mau ada 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, tadi saya kurang jelas yang terkait 3 tahap 7 tahun ya. Boleh dijelaskan ulang? Oh iya. Terus satu lagi, tadi kan Bu Yati sempat bercerita bahwa ada anak usia ABG yang saya menyiksa diri gitu ya, yang sedang menyiksa diri. Bagaimana jika itu terjadi di saat ada anak itu melakukan hal itu bukan di saat dia lagi ABG, tapi di saat dia sudah umur 25 tahunan ke atas. Gitu. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulang ya buat kita semua. 7 tahun ya, 7 tahun itu kan ada 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama yaitu anak-anak usia PAUD ya sampai mau masuk SD. Di 7 tahun pertama ini beri dia ruang eksplor,
rumah kita adalah laboratorium kehidupan. Jadi aduh, kadang-kadang tuh Nazir itu saya kan punya satu, sudah dipindahin sebelah sini, ternyata berantakan. Terus saya selalu bilang, ini usia dia eksplor kehidupan. Sedikit lagi Bu Yati, dia sudah 5 tahun, 2 tahun lagi gitu ya. Ntar 2 tahun ada adik lagi, lain lagi ceritanya gitu ya. Gitu ya. Jadi udah pas usia begini masanya dia mencoreng, umi dia bawa kertas, tolong buatin aku HP. Dan anak-anak itu ngerti ibunya itu tahu semua. Ya udah, dengan kertas saya bikin HP. Ya bersyukur sekali saya guru TK, saya bersyukur banget gitu ya. Jadi bikin, ngasih dia. Oh iya, dia bikin HP. Kemudian di 7 tahun pertama ini dijaga ya, jangan sering dia kecewa sama kita. Ya, berusaha kita jaga. Tapi kalau itu sudah kejadian, ya sudah minta sama Allah. Jadi ngasuh anak itu ini, saya lupa kasih tahu ya. Seperti, ya alhamdulillah bagaimana jadi saya ingat. Seperti kita nyeduh kopi. Kan ada orang mau minum kopi pakai 2 sendok gitu ya, kopi. Kita seduh, kira-kira kita pas minum itu waktu kopinya sudah turun semua atau masih keputar-putar? Umumnya tunggu mengendap ya, mengendap. Nah, mengendap itu ibarat asuhan kita yang salah-salah itu. Dia mengendap gitu ya. Nah, yang tidak mengendap itulah semoga yang diminum anak kita. Ya sama, saya juga misalnya kayak Nazir kayak kemarin ya, saya aduh hati anakku luka ya Allah, astagfirullah. Saya tuh langsung berpikir, saya saja yang belajar seperti ini gimana yang lain. Jadi kayak kemarin misalnya dalam 3 hari berturut-turut dia itu makan malam jam 9. Padahal maghrib itu dia sudah makan. Kebetulan abinya itu kan lembur ya 2 hari. Jadi dia ikut main terus dan dia lapar lagi kan. Karena mainan Nazir itu luar biasa. Koprol sana sini kan, jadi lapar lagi. Pas yang hari ketiga itu kan abinya sudah nggak lembur, abinya sudah tidur. Dia bilang, Umi aku lapar. Adik, lah posisinya emaknya sudah separuh mimpi, gitu ya. Karena di rumah kami jam 8 sudah tidur, ya. Jadi saya bilang ya Allah emaknya sudah separuh mimpi, nanti mau mulai aktivitas jam 2, setengah 3. Terus saya bilang, adik, ini ya. Ya, tapi saya ngomong terus gitu. Ya namanya emaknya nggak siap. Langsung dia gini, bibirnya maju. Ibu-ibu kalau anak bibir maju tuh suruh nangis saja. Jangan suruh diam. Dan saya berpikir, aduh ini pas jam tidur. Karena kita harus meminimalkan menjelang tidur. Jangan sampai anak itu nangis lama. Itu masalah langsung masuk bawah sadar. Aduh iki piye udah malam. Akhirnya bibirnya maju-maju. Saya bilang, ya sudah menangis. Wah, dia menangis. Aduh ternyata berapa gelombang ini gitu kan, lama gitu saya peluk gitu. Ada ini PR. Ternyata sampai besok paginya saya cuma bilang, ayo adik cepet pakai sepatunya, abinya sudah tunggu. Wah, Umi masih marah aku, berarti masuk. Umi minta maaf. Akhirnya apa? Saya harus belajar mencuci ya. Saya kok ngaduk kopi lagi. Hari itu saya liburin, yang kemarin nggak ada yang saya terima konseling, nanti saya terimanya malam, saya bawa mereka berenang. Pas sampai di kolam renangnya dikuras. Apa yang saya lakukan? Apakah pulang? Oh no, silakan main bola di kolam renang. Saya rekam. Oh, kita udah pernah main bola pakai sliding asik. Ya, alhamdulillah. Tapi ternyata pas hari malam masih nangis. Tengah malam, oh berarti masih luka. Dan saya sambil mulai kasih tahu pelan-pelan, ya kasih tahu, apakah kita menjaga anak kita tidak boleh luka? Tidak. Luka itu bagian dari kehidupan. Yang kita butuhkan adalah dia naik. Ya, akhirnya kita kasih pemahaman lagi tentang lapar tadi. Tentang lapar, ya kasih pemahaman. Jadi memang terus 7 tahun kedua ini masa ditempa. Kan banyak di 7 tahun kedua kita nggak tega. Dia masih kecil kasihan, ya Allah, bawa buku banyak banget ke sekolah, dia lelah gitu. Orang tuanya jangan dibully ya, gitu. Jangan. Jadi kayak misalnya anak-anak apalagi anak laki-laki. Umi, aku itu suka dibilang hitam. Ya kan dasarnya memang ada yang gelap-gelap gitu kan. Apakah kita langsung pasang badan? Nah, Allah ciptakan tubuhmu tuh gak hitam semua, masih ada mata yang putih kok, gigi putih. Iya, tapi aku tuh dibilang hitam. Kayak saya bersyukur karena yang ngomong anak nomor 4. Abang Novel juga dulu kayak dirimu. Tuh Abang Novel rada bening. Oh gitu ya, Mi?
Oh iya, nanti aku kayak Abang Novel agak bening-bening sedikit gitu. Si Aska, Mi, aku tadi berkelahi. Kenapa? Ya Allah, kok bolak-balik baku pukul. Iya, temanku kan, saya pas minum jus, terus saya ketawa. Jadi keciprat ke baju temanku. Temanku marah, disiram saya sama jus 1 gelas. Saya langsung pukul. Mantap, terima kasih sudah menghargai dirimu. Cukup bilangnya itu saja. Terus saya tambah-tambah, lot dia. Kalau kurang mama datang, tidak boleh. Secukupnya, gitu ya. Secukupnya. Seperti itu ya. Jadi, Mi, jadi kita anak harus maju menghadapi masalahnya. 7 tahun kedua itu, tapi kita di belakang. Bu gurunya konfirmasi, Bu Guru, Bu Yati minta maaf. Iya Bu, tadi Aska sudah bilang terima kasih ya Bu ya, sudah berusaha menengahi. Jadi bukan kita langsung ini, Abi, dia nggak ngomong ke saya, mungkin dia malu, Abi celanaku dipelorotin sama temen aku. Terus Abinya bilang, Mi, ya kasih tahu gurunya lah. Kan kalau Bu Yati yang ngomong jangan, nggak baik, harus Abinya ngomong ke gurunya, Bu, saya bisa speak up di grup orang tua. Oh silakan Pak. Tapi sebelumnya Abinya sudah ngomong ke guru dulu. Pas di ini speak up langsung. Akhirnya Abinya cuma bilang begini, anak kita kan ke sekolah, tolonglah kita saling mengingatkan anak kita agar tidak melakukan hal ini. Gak nyaman banget. Ya, jadi ngomongnya juga menjelaskan kondisi tidak nyaman. Bukan gimana sih nggak bisa didik anaknya apa? Itu beda, ya beda. Kita menjelaskan ya, menjelaskan yang jelek dan menjelek-jelekan itu beda. Nah ini 7 tahun kedua kita harus masuk. Anak kita tidak mungkin, sih mama gandeng kita menghadap kepala sekolah enggak. Pernah waktu itu dia bilang, aku loh Mi dikata-katai temanku. Tuh saya kasih bolpen, tulis dikata-katain apa. Ternyata kata-katanya tuh ngeri-ngeri gitu. Ditulisin kan. Dikatain parah-parah kebun binatang dan segala macam. Berapa kali diomongin, udah sering diomongin, udah tak bilangin mereka gitu, aku lama-lama sesek. Oke, terima kasih sudah berbagi ke Umi ya, mudah-mudahan ada jalan keluar ya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Nanti coba Umi, saya nggak bilang Umi, saya cuma bilang coba Bismillah, kakak harus yakin ya, kakak harus bisa membela diri kakak. Balik ke sana saya langsung kirim hasil tulisan Aska, saya foto. Gurunya kaget, itu anak kelas 6, langsung dipanggil. Terus Aska ngomong pulang, Alhamdulillah Mi, berkat doa Umi terselesaikan. Boleh nggak tahu kan emaknya sudah ngirim. Gitu. Jadi jangan langsung ngandelin kekuatan. Jadi 7 tahun kedua kita cukup dekat, tidak perlu lekat. 7 tahun kedua dekat. 7 tahun ketiga otomatis sahabat. Kenapa ada terlintas seperti tadi ya? Saya sering mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang sudah niat bunuh diri. Kenapa? Karena bisa jadi penghargaan atas diri dia itu tidak definitif dari orang tuanya. Karena orang tua itu mengatakan anak itu sukses itu syaratnya terlalu banyak. Ya, syaratnya terlalu banyak. Jadi usahakan ya, kalau misalnya yang biasa kalau yang seperti itu yang melakukan self harm, apalagi hati-hati ya di medsos itu biasa justru ada grupnya. Dan juga ada ini, mereka dipandu, ada panduannya. Ngeri. Saya tanya, biasa kalau yang sudah self harm, udah masuk grup belum? Iya. Siapa yang nyaranin? Aku sendiri, tahu dari mana. Cari-cari sendiri, nanya di Google. Kalau lagi sakit hati, aku harus gimana ya? Google kasih tahu. Pergi ke sini. Ya kan Google itu nggak bisa dipercaya, akidahnya nggak jelas itu Google itu. Jadi nggak usah kita tanya Google semua, nggak jelas dia. Nah ini kayak gini kan, bahkan dikasih tahu batasan darah yang sekian. Aku pakai keramik, aku puas kok, aku pakai ini mas. Langsung pegang. Sekarang semua ya, semua pegang kepalanya semua. Ayo, pegang kepalanya kayak gini. Ini nah kita sedang mengelus PFC kita. Apa yang kita rasakan? Relax kan? Relax ya. Ini setiap kita punya. Anak kita tuh butuh sering kita elus ini. Pas saat ini yang kita lakukan adalah kita doa. Karena self talk aja tuh nggak cukup. Self talk kadang-kadang tidak menghadirkan Allah. Doa, ya Allah terima kasih tanganku masih sampai ya Allah. Karena banyak tangan-tangan sudah nggak sampai pegang gini karena sudah stroke.
Alhamdulillah masih sampai, ya Allah. Alhamdulillah mata ini masih bisa tidak ketergantungan dengan kacamata. Alhamdulillah masih kapan-kapan. Alhamdulillah. Jadi kita lihat seluruh tubuh kita. Kita bilang, ya Allah VIP, VIP nih. Luar biasa kita di umur sekian. Ya kayak kemarin. Tadi nomor barusan telepon saya. Ya Allah Mi, kasihan teman aku. Dia terpuruk banget Mi, teman SD aku. Di usia yang seperti aku harus diangkat kandungannya. Karena terkena kanker ovarium. Mi, kasihan Mi. Berarti nanti dia gimana Mi? Ya iya itu terpuruk banget Bang. Sedih banget. Berarti apa kekurangan yang dirimu rasakan tuh masih VIP. Dirimu masih itu. Jadi kita fokus lihat kemana? Ke bawah. Jadi kalau kayak begitu kan biasa orang anak-anak yang kayak gitu saya langsung libatkan mereka jadi volunteer. Ikut Bu Yati ya. Jadi relawan Bu Yati ya. Iya Bu Yati. Saya kasih tugas-tugas. Tugasnya apa nih? Lihat anak-anak yang tubuhnya ya saya misalnya ada di sini sahabat mata ya di Semarang. Sahabat mata itu mereka rata-rata kena tunanetra itu usia dewasa. Ada yang mau wisuda, ada yang karena baru tarung, jadi usia dewasa. Jadi relawan untuk bacakan mereka. Jadi mereka saling belajar. Aduh Mbak, kamu bersyukur masih bisa ngelihat aku ya Allah. Saya itu pernah ingin bunuh diri yang tunanetra, tapi habis itu nggak jadi. Masa aku dikenang sebagai orang buta yang mati. Aduh, nggak menarik sekali gitu. Mati karena bunuh diri. Akhirnya ternyata teman-teman sahabat mata itu bisa membuat ini. Sekarang lagi merintis pesantren sahabat mata dan saya itu tesis saya itu diketik sama relawan sahabat mata dalam kondisi tunanetra tidak pakai aplikasi, ketik murni. 800 halaman loh. Jadi dia yang ketik, nanti Pak Teguh yang merapikan. Makanya dosen saya heran. Saya kenapa 3 bulan selesai? Ya hulu balamnya banyak gitu. Ya termasuk Bu Soleha. Banyak yang menolong. Nah, kenapa itu pindah, bergeser? Seperti kita berdiri, kita mau foto saja, kita mau selfie. Begini, kita geser akan diambil angle-nya berbeda. Begitupun kalau kita lagi sedih, pindah. Cari pikiran bahagia. Jadi buat satu kalimat yang isinya cuma bahagia. Ya pokoknya saya mau bahagia. Ya gimana intinya saya bahagia. Ya paling sedikit saya bahagia lah. Udahlah maju saya bahagia, mundur saya bahagia. Udahlah saya coba bahagia. Jadi intinya cuma bahagia, nggak ada kata lain. Itu kita sedang bergeser di mindset kita. Tapi kalau kita ngomong, ya Allah memang mengenaskan. Memang saya ini pentralaku sekali. Ancur mina. Jadi itu yang terjadi. Hati-hati. Diksi sama dengan emosi. Ya. Saya tuh dampingi mama-mama yang di Cirebon. Bu Yati, aku mau mati. Astagfirullah, ini siapa Bu anak? Saya tidak kenal. Ini saya mau ngisi materi nih. Bayangin saya mau ngisi materi pagi-pagi. Jadi kadang-kadang pagi saya nggak suka buka HP. Saya takut. Takut kayak gitu-gitu. Karena itu kan satu kali. Berulang kali. Minta maaf. Mbak dengan siapa? Mbak siapa namanya? Saya. Mbak ini. Di mana? Saya di Cirebon. Maaf, tahu nomor saya dari mana? Dari flyer. Aduh, kalau sudah dari flyer saya sudah setengah mati. Karena apa? Yang namanya sudah berpikir bunuh diri itu harus ada support system. Oke. Mbak, saya dari Semarang. Mbak punya teman nggak yang dari Semarang? Iya, saya dulu anak Undip. Oke, baik. Mbak, anak Undip siapa nama teman Mbak? Boleh dikirim nomornya. Saya terus ke telepon lagi sama temennya itu. Benar kenal Mbak, saya kenalkan saya Bu Yati gini segala macam profil dikirim dulu gitu kan baru. Iya, tolong dampingi ya setiap malam dampingi dia baca Quran. Kembalinya apa Quran? Kalau saya tuh balikin ke Quran. Ayo pegang ini Al-Fatihah. Ganti sudut pandang, ganti kalimat kita. Ya, makanya di dalam keislaman kita kalimat itu menentukan. Abu Jahal dia nggak mau ngucapin la ilaha illallah, nggak mau. Kan kalau dipikir kan cuma kata-kata. Gitu kan? Karena dia tahu arti la ilaha illallah, ada konsekuensi yang mengikat, ada komitmen di situ, ada pengorbanan di situ, dia nggak mau. Nah, yang kita harus ganti pertama adalah diksi. Diksi sama dengan emosi. Diksi negatif, emosi negatif. Coba pas kita lihat saya, ya Allah gendutnya, astagfirullah.
Gendutnya biar pakai istighfar tapi tetap bilang gendut. Tapi kalau sebelah ya Allah nggak pakai kacamata, alhamdulillah positif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pertama diganti adalah kalimat. Jadi kalau ketemu teman-teman kayak begitu, ganti kalimat. Novel suka bilang, aduh Mi, teman abang mau bunuh diri lagi. Jadi yang suka kasih klien bunuh diri justru dari Novel juga. Sebagian kalau mahasiswa. Aduh Val lah, coba yang bermutu-bermutu Kak Val. Iya gimana Mi, mereka tahu kan kalau Umi bisa gratis Mi. Gitu. Jadi gitu. Akhirnya pas kita dengerin, ternyata apa? Mereka lah, waktu usia lekat, tidak terlekat dengan orang tua. Mereka lah, waktu usia dekat, tidak dekat juga dengan support system yang baik. Akhirnya ketika dia mau bersahabat, dia bingung, siapa sahabatku? Karena sahabatku semua punya tuntutan. Mana sahabat murni? Sahabat murni siapa? Orang tua. Yang tidak ada tuntutan aneh-aneh. Jadi kalau kita lihat orang dewasa seperti itu, suruh kembali ke Al-Quran. Caranya bagaimana? Peluk dirinya, ya, bahwa dirinya itu hari ini dia merasa terpuruk. Oke, terima dulu perasaannya. Terima, benar, saya sedih banget, terima. Kedua, bangun kesadaran. Jadi paling tidak ada 4 tahapan ya. Terima emosi kita, validasi yang kita rasakan. Saya sedih banget, saya merasa kok gak dihargain banget. Oke, terima dulu, terima. Iya benar, jangan langsung kita buang. Enggak, terima. Setelah terima, bangun kesadaran. Sampai Allah izinkan ini terjadi, ada maksud Allah di situ. Allah itu cuma punya Asmaul Husna, tidak ada nama yang buruk. Hati-hati, jangan sampai kita merasa kita sudah melakukan mengikuti kata hati. Ternyata bukan kata hati yang ngomong, bukan nurani yang ngomong itu syahwat, yang ngomong itu amarah. Karena kalau yang ngomong amarah, otomatis dia akan melukai diri. Kalau nurani nggak mungkin. Ya, amarah itu kalau dalam rumah seperti apa? Satpam, tidak sesuai lot, tidak sesuai lap. Itu sudah ya, saya jarang-jarang bisa bilang lot dengan lap kalau tidak di sini. Ya, lot, lap itu bahasa satpam. Terus kalau misalnya jadi dalam hati kita itu ada 3, nurani, syahwat, amarah. Kalau nurani dia pasti suruh kembali ke Allah. Sudah balik lagi ke Allah. Kalau syahwat dia akan terus menuntut. Kok begitu ya, kok begitu ya, kok begitu ya. Dia membandingkan terus. Sebelum ada lagu ojo dibanding-banding kayak gitu. Jadi intinya sudah ada banyak pembandingan gitu ya. Ya, jadi syahwat itu dia membandingkan yang dia nggak punya terus. Itu syahwat, hati-hati. Ternyata kita sama-sama alumni. Ternyata itu nggak nyaman sudah. Terus amarah. Amarah ini ya satpam tadi, bagian eksekusi, bagian lot. Ya, jadi kalau sampai dia melakukan self harm, menyakiti diri, ada 2 ini. Nuraninya itu ada tapi kecil sekali. Nah, tugas kita kapasitas nurani dibesarkan. Nah, untuk melatih kapasitas nurani itu ini dibanyakin. Jadi ya kalau kayak begitu saya bilang, ayo kirim ke Bu Yati kebaikan apa yang bisa kau temukan dalam 40 kebaikan di hari ini. Alhamdulillah saya buka mata Bu Yati, alhamdulillah saya bisa mandi Bu Yati, alhamdulillah. Jadi ngomongnya gitu aja biarin. Saya tuh kada ya, karena kalau dia nggak bikin, saya nggak mau ketemu lagi sama mereka. Mereka berpikir gratis nih guys, gitu kan. Jadi udah datang lagi dan akhirnya saya jadi seperti itu, ya Allah, jangan sampai ya anak akan belajar menghargai dirinya ketika kita bisa belajar menghargai anak kita. Jadi waktu Aska pas wisuda kemarin tahfiz, teman-temannya itu kan semua dikasih buket bunga, buket bunga plus uang, tapi rata-rata yang namanya skala standar Jawa tuh 100.000 tuh sebanyak tuh 150 kan, langsung saya pakai standar 300.000 gitu. Padahal 300.000 Aska uang 2,5 mau jualan. Nggak mau, nggak mau rugi. Saya 50 gitu kan, tapi saya bikin di buket gitu. Teman-temannya pada bilang, ya buket Aska kecil. Ada yang bocorin. Saya kan cuma pesen buket itu, karena saya malas ngerangkai. Buket itu kan cuma 40.000. Ih, buket Aska paling sederhana nih, kata teman-temannya. Jadi pas Aska muncul, mereka bilang, Aska, buketmu kecil banget. Aska senyum. Gitu. Kalian belum tahu, warnaku biru. Gitu. Pas temannya akhirnya sembunyiin buketnya. Punyamu 5.000 toh.
Terus sampai kata mama temennya Aska, ya Allah Bu Yati, banyak banget buat Aska dalam hati. Terus saya akhirnya saya bocorin, iya, ini uang jualan Aska setiap di Aska Toysnya. Jadi kan saya yang nuker. Jadi intinya self esteemnya ditambah. Ya, penghargaan. Kalau bahasa syariah syukur. Kita tidak punya pilihan kecuali bahagia, Bang. Saya kasih tahu ke Noval. Kalau kita nggak bisa bahagia lewat sabar, berarti kita bahagia lewat syukur. Nggak syukur ya sabar. Itu aja, bahagia aja. Karena ketika kita bahagia, ya, endorfin itu keluar itu 200 kali lipat dari dia punya kekuatan melebihi narkoba. Keren nggak? Keren. Makanya saya cuma kalau orang datang saya cuma senyum. Jadi yang saya terdampingi yang lagi stroke, coba latihan senyum. Susah. Dan saya tuh ini foto terus kan sampai saya ketemu Angel senyum yang bagus. Lihat bapak bisa senyum, bapaknya kaget. Oh, yuk bisa senyum ini gitu. Jadi kembali lagi, yuk pegang dada kiri kita semua, pegang, sebut namanya. Contohnya kayak gini, ya, makasih sudah jadi mama, makasih sudah jadi bu guru, makasih, disayang-sayang tuh dirinya, jangan dimarah-marah. Yang galak itu kita kok. Benar, bukan orang lain. Saya misalnya dampingi ini kan, yang ibu ada ngeri-ngeri gitu loh. Saya biasanya cuma nanya itu biasa itu sudah 10 tahun pertama cedera pasti itu. Sering ketemu itu 10 tahun pertama pasti cedera. Bu Yati, saya tidak dihargai. Saya benci. Pertama merasakan benci itu kapan? Udah langsung keluar, udah muntah semua. Ya udah. Jadi kalau yang seperti itu yang kita lakukan pertama, peluk dia. Kamu sedih, manusiawi. Kamu capek, manusiawi. Kamu nggak suka, manusiawi. Namun tidak untuk berlama-lama di situ. Yuk, ku temani. Jadi di sini ya, Bu Ima, untuk teman-teman kayak gitu cari support system, ya. Nah, jadi buat ibu-ibu kasih pahala sedekah. Sedekahnya sedekah pelukan. Karena sekarang sudah ada nih di dunia milenial, mereka menyewakan tarif pelukan. Peluk saja dengan gandeng 300. Dengan jangka waktu 2 jam. 2 jam itu mulai OTW sampai pulang. Jadi bukan di lokasi, OTW. Nah, kalau dia perjalanan pulang perginya saja sudah 30 menit, berarti tinggal 2 jam. Itu jadi mereka bikin tarif pacar ini, rental jadi pacar. Jadi sampai seperti itu. Karena orang butuh. Di luar negeri kan sudah ada kan jasa memeluk di atas tempat tidur berbeda, memeluknya semua berbeda. Nah, kita itu terus meluk, siapa yang peluk sudah diri kita ini sudah peluk, ya Allah sayang, soleha, pinter, ya Allah gitu, sayang. Jadi namanya Bu Soleha dipanggil gitu. Gitu ya, insya Allah ya, sehat mental semua ya. Oke, monggo silakan ada lagi. Iya, alhamdulillah. Waktu kita tinggal 15 menit, mungkin satu pertanyaan lagi. Silahkan, ada yang mau bertanya, bisa raise hand dulu. Atau bisa juga lewat chat ya. Oh, sepertinya belum ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ya, Bu. Silakan. Iya, tadi mau nanya tuh. Iya. Jadi silakan. Kan saya kan kalau di Pasuruan ini ada bekerja di TPA ya, penitipan. Iya. Ya, kadang yang namanya pengasuhan di TPA jelas kan berbeda sama di rumah. Betul. Nah, pasti anak-anak juga mempunyai luka pengasuhan di TPA. Tapi gimana kalau orang tuanya sendiri nganggap kalau TPA itu sebagai laundry? Iya. Baik. Jadi mereka luka pengasuhan di TPA ini tidak dibasuh di rumah. Dan anak-anak mungkin ke depannya nanti masih akan mendapatkan luka di TPA maupun di rumah. Nah, ini untuk mendampingi anak-anak yang seperti ini biar nantinya tidak mendendam itu kayak gimana ya? Iya, betul.
Jadi yang namanya luka itu kalau sampai dia sudah tidak bisa menangis, itu luka. Jadi kalau mereka baku-baku pukul sendiri dengan temannya itu enggak apa-apa, Bu. Justru itu dia jadi kuat sebenarnya kalau bisa kita kuatin gitu ya. Nah, jadi namanya emosi anak-anak itu ada dua. Ketika kita bisa kelola, dia akan tumbuh baik. Tapi kalau kita tidak bisa kelola, efeknya juga dua. Yang pertama, dia menjadi sangat pasif. Jadi semua dia tekan, keinginan dia tekan, apapun dia tekan. Sampai yang pintar pun dia tekan, aku tidak layak maju, aku tidak layak bisa. Ya, dia tekan semua karena percuma nanti aku salahin lagi, aku nggak mau. Terus yang kedua adalah dia terlalu over, amarahnya yang dominan, ya, amarahnya yang dominan semua. Nah, yang bagus tuh kan yang di tengah-tengah. Dia bisa pakai amarah di waktu tertentu, dia bisa pakai syahwat di waktu tertentu, ya. Syahwat dengan amarah itu kan seperlunya. Yang besar itu harusnya nurani. Nuranilah di sini tempat rasa, tempat iman, itu yang harus dibesarkan. Jadi untuk anak-anak seperti ini dilihat, terutama kalau pas tidur, tanyakan ke orang tua, apakah semalam dia masih nangis nggak, Bu? Gitu. Misal siang itu nangisnya banyak. Kalau malam dia masih nangis, berarti membekas. Ya, seperti misal kayak Nazir. Abinya bilang, semalam Nazir nangis loh. Oh gitu. Oh ya Allah. Berarti saya harus waspada. Saya harus muter lagi kopi saya. Gitu kan. Biar yang mengendap adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Gitu. Kemudian, buat orang tua ini suka ketukar-tukar sekarang. Bahwa menuju proses anak mukalaf, akil balik itu, ya, ada yang namanya prakondisi. Prakondisi itu mulai dari usia 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Harus dipahami sekolah itu adalah lembaga pengajaran. Tempatnya pengetahuan sekolah itu. Segala yang berbau akademisi, ya, akademi, keterampilan, terukur, ya, menjadi support. Jadi itu sekolah. Dan rumah itu adalah titik pusat pendidikan. Jadi pendidikan itu di rumah, sekolah itu pengajaran. Di rumah itulah yang diajarkan tanggung jawab, di rumah diajarkan kemandirian, di rumah diajarkan bagaimana memutuskan masalah. Karakter itu dibangun di rumah, karena karakter itu personal. Nah, kita bilang sekolah kita berkarakter, emang kita sanggup dampingi setiap anak murid? Enggak kan? Paling kita kasih secara umum dan ada ukurannya. Namanya tanggung jawab, paling guru cuma centang. Nah, kita juga bisa jadi kita di rapot kita tanggung jawab, kecakapan, kemandirian, pasti nilainya bagus semua. Tapi kenapa pas bermasalah tuh kita langsung ada saatnya kita seperti stroberi, kelihatannya merah merona tapi lembek gitu kan. Nah, jadi di sini itu adalah di rumah. Nah, jadi ini yang sering ketukar ya. Oh, sekolah pokoknya masuk sekolah langsung bisa. Enggak, kita kasih tahu kita adalah partner gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang tua ingat tanggung jawab terbesar itu adalah di rumah. Jadi ketika kemarin misalnya Aulia pas bahagia banget nelpon saya, Mi, alhamdulillah aku nggak remedi. Alhamdulillah aku 3 jam sekali duduk 6 juz ujian tidak dibetulkan biar 1. Karena 1 kali betulan tuh remedi. 1 kali dibetulin hafalannya tuh remedi. Terus saya bilang, kakak menghafal karena siapa? Allah. Kakak bersusah-susah ini untuk siapa? Allah. Kakak yakin yang kakak lakukan untuk siapa? Allah. Itu harus ditanamkan. Jadi jangan sampai kita anak sudah pencapaian terus kita rasa sudah selesai. Enggak, masih panjang. Masih panjang. Dan itu dapat di mana? Di rumah. Nggak gugur, nggak mungkin nanya kayak gitu satu-satu. Paling nanya secara serempak, kita semua karena siapa? Allah. Gitu kan sama-sama. Bagus, terukur, centang. Itu sekolah. Sekolah itu semua empirik, harus terukur. Di rumah itulah anak jadi pribadi seutuhnya. Nah, sayang sekali kan, dan ini yang umum, Bu. Di sekolah. Di sekolah umum, mereka semua titip di sekolah. Jadi kalau anak-anak yang kayak gini, saya langsung panggil ibunya. Bu, siapa nama sahabat anak ibu? Sebutkan 5. Dia sudah bingung. Dari 5 ini siapa yang paling pengaruh buat kehidupan putri ibu? Bingung lagi dia. Ibu berarti nggak kenal anak ibu.
Apa visi anak ibu? Apa ciri khas anak ibu? Hati-hati. Ya, jadi di sini ya, memang kita sambil mensosialisasikan di rumah. Tapi kan saya nggak bisa didik, Bu Yati. Tapi ibu kan punya nurani, ibu punya pengalaman melahirkan dia. Pengalaman itu menjadi refresh. Karena ketika seorang ibu yang sedang mengandung sampai melahirkan, itu adalah satu perjuangan yang sangat luar biasa. Kita menceritakan itu bisa cerita dengan baik. Benar kan Ibu-ibu? Yang pengalaman ya, pengalaman misalnya kita melahirkan atau pengalaman pertama kali haid. Bisa kita melahirkan dengan haid itu hampir sama. Rasa takutnya, rasa ini yang pertama kali kita haid itu kan kita bisa cerita. Saat itu jamnya kita masih ingat. Nah, itu yang tidak dimiliki para guru. Bahwa orang tua itu khas. Orang tua itu istimewa. Jadi kalau misalnya guru bisa tahu ilmu sampai dimanapun, tapi guru itu tidak bisa menceritakan dengan detail bagaimana anak kita bertumbuh. Nah ini jadi pegangan buat kita. Jadi saya setiap anak saya mau masuk pondok pesantren itu saya suka hadiahkan diari tentang perjalanan kehidupan dia. Jadi saya mulai nulis pas kapan, minimal 4 bulan sebelum dia masuk pondok. Saya beli buku satu khusus, namanya saya doakan per huruf. Jadi misalnya namanya Abdul Somad, Aska Fatullah itu semua kasih per huruf sampai kata Aska. Setiap namaku ini ada huruf nih ada artinya ternyata. Gitu. Gimana? Sangat berarti buat orang tua. Nah ini banyak orang tua yang melihat itu biasa. Si Novel itu bercerita, ya Allah Umi, begitu saya baca diari Umi, saya langsung berjanji minimal saya seperti yang Umi inginkan. Minimal, coba dia ngomongnya begitu jadinya. Jadi begitu dia lulus dari SMP dikembalikan juga diarinya. Alhamdulillah sudah tercapai Umi katanya. Nah itu. Siapa yang sadar bahwa anak kita berpotensi? Kita. Siapa yang bisa melihat sisi kuat anak kita? Kita. Karena kita makan minum bersama dia itu 9 bulan tidak main-main. 24 jam kita bersama melekat. Allah ingin antara nurani dengan nurani anak kita dan kita itu terhubung karena nama Allah. Namun tidak semua orang tua yang mau merawat. Karena kalau terhubung tuh enak banget gitu. Abang, Umi kalau kenapa-kenapa dirimu jadi indikator Umi loh. Contohnya apa Mi? Ya ketika hafalan Quranmu bertambah berarti insya Allah apa yang Umi lakukan ini tidak salah. Gitu. Karena Al-Quran itu dia bertumbuh untuk yang baik-baik. Gak bisa kalau yang gak baik. Imam Syafi'i saja ketika lagi menghafal, emaknya ke pasar. Gak sengaja pegang-pegang gandum atau beras gitu ya, pegang. Terus dirasa. Begitu pulang, Imam Syafi'i gak bisa hafalan lagi. Terus nanya ke emaknya, Mak, ini bahasa kita nih ya, Mak. Gitu. Tadi ngapain aja? Waktu emak masih pergi aku bisa kok, kok pulang gak bisa. Emaknya ingat, oh iya belum dihalalkan, balik. Minta dihalalkan, lancar. Keimanan kita itu berbanding lurus. Dengan kemudahan, Bu Yati, kenapa sih anak saya begini? Terus padahal saya sudah berusaha iman. Yang tahu lulus dengan tidak itu Allah, Ibu. Begitu ya. Saya udah tahajud, saya sudah doa banyak-banyak sedekah lah. Ibu berarti melakukan kebaikan bukan karena Allah supaya anaknya ibu baik, itu juga belum ikhlas. Ya Allah, gitu. Sampai ada seorang ibu akhirnya dia bilang, sudahlah ya Allah, apa sih yang saya nggak kasih untuk ini? Terserah ya Allah, anakku mau bisa jalan. Jadi anaknya itu nggak bisa jalan sampai usia hampir 10 tahun. Kebayang? Hartanya sudah habis semua untuk terapi. Sudah habis. Anak perempuan cuma satu waktu itu. Akhirnya saya bilang, Ibu asik ya. Sampai segini badannya masih ramping. Gimana? Saya harus mikul. Belasan kilo ini tiap hari. Gitu gendong anaknya. Sampai beliau dititik sama suaminya. Udahlah, ini memang anak kita ini cacat. Ya udahlah. Ya biar dia cantik-cantik cacat. Ya sudahlah. Inilah. Kita sudah habis-habisan. Tiba-tiba lihat anaknya merangkak. Dia kaget. Merangkak dan berdiri dia menangis. Ternyata yang Allah minta, serahkan. Lakukan dan serahkan. Tidak usah dipaksa-paksa. Ya Allah kapan? Ya Allah kapan? Memang kita debt collector apa? Nagih-nagih gitu. Jangan. Ya. Kapan Allah ngasih berarti ini yang terbaik. Kalau saat ini kita rasakan ini yang terbaik. Kita berusaha bahagia di antara syukur dan sabar kita. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah. Waktunya pas sekali. Terima kasih untuk ilmunya yang sangat menginspirasi ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Memang harus sebagai orang tua kita harus belajar karena intinya Terus belajar. Karena intinya mendidik anak adalah persoalan mendidik diri kita sendiri. Sepakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bu Yati tadi bisa kita renungkan dan Amin, amin. Apabila kita terinspirasi, mudah-mudahan bisa kita terapkan di rumah. Amin, amin. Saya kembalikan untuk acara ini kepada Bu Lina, silahkan. Ya, terima kasih Bu Guru Soliha. Ya, jadi terus terang ini sangat menginspirasi ya, sangat. Saya rasa orang tua juga, orang tua murid, baik bapak maupun ayah, bunda, itu insya Allah pasti mau untuk berusaha kembali lagi untuk flashback, melihat ke belakang, melihat kembali ke masa kecil anak-anak, sehingga akan memungkinkan untuk lebih memperbaiki diri dan memperbaiki otomatis ya, secara otomatis kalau orang tua memperbaiki diri, anaknya akan menjadi lebih baik juga. Kemudian terima kasih yang luar biasa kepada pembawa materi kita, Bu Suryati. Ya, alhamdulillah ada waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bisa lagi datang, bisa lagi hadir dalam Insya Allah. Dan terima kasih kepada moderator kita ya Bu Soliha atas semua usahanya dan lain-lain sebagainya ya. Alhamdulillah kita juga sudah sampai pada acara terakhir yaitu penutup. Kita sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda pamit ya. Diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Iya, pamit semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.